Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Inayati dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tergabung dalam kelompok KKM tematik 128 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian listrik, asal-usul listrik dan perkembangannya, serta jenis-jenis pembangkit listrik. Oke, disimak ya. Lalu, apa sih listrik itu? Mengapa bisa digunakan untuk menghidupkan barang elektronik, lampu, dan sebagainya? Jadi, listrik adalah aliran muatan antara proton atau muatan positif dan elektron atau muatan negatif yang mengalir pada sebuah penghantar konduktor dalam suatu rangkaian yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas maupun cahaya yang digunakan untuk menjalankan mesin serta perangkat elektronik sehari-hari seperti laptop, handphone, dan keperluan lainnya. Yuk, kita intip sejarah dari penemuan listrik. Penemuan listrik pertama diawali oleh Thales, seorang cendekiawan Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi, dengan cara menggosokkan batu amber dengan kain wol, sehingga benda ringan di sekitarnya akan menempel. Pada saat itulah ditemukannya listrik statis. Selanjutnya oleh Michael Faraday pada tahun 1831 dengan menggunakan kumparan magnet dan tembaga yang akan menghasilkan listrik yang mengalir secara DC atau direct current. Kemudian, listrik DC yang dikembangkan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879 yang berhasil menemukan bola lampu pertama di dunia. Selanjutnya, Nikola Tesla pada tahun 1887 menemukan arus listrik bolak-balik atau alternating current berkat penemuannya yang dapat menggeser listrik DC yang lebih aman dan murah. Listrik DC ini digunakan di rumah-rumah di Indonesia yang memiliki frekuensi yang berkisar antara 50 sampai 60 Hz. Lalu, apakah banyak jenis pembangkit listrik yang digunakan di Indonesia? Jadi, prinsip pembangkitan energi listrik pada dasarnya adalah energi awal yang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Dalam generator terdapat kumparan dan magnet yang digerakkan oleh turbin yang bergerak oleh energi primer seperti batu bara, angin, panas bumi, dan gas yang akan menghasilkan elektromagnetik dan akan menghasilkan listrik. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator pembangkit listrik sekitar 12.000 volt sampai 20.000 volt dan disalurkan langsung ke saluran transmisi. Kemudian, tegangan itu dinaikkan atau di step up oleh trafo step up menjadi 70.000 volt sampai 150.000 volt. Lalu, mengapa harus dinaikkan kemudian diturunkan? Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rugi-rugi kawat pada saat transmisi. Tegangan tinggi tersebut disalurkan melalui sutet-sutet menuju trafo step down pada gardu induk menjadi 380 sampai 220.000 volt AC yang akan disalurkan ke rumah-rumah, perkantoran, dan industri. Setelah kita mengetahui tentang sistem distribusi listrik, yuk kita lebih mengenal energi primer yang digunakan pada pembangkit listrik. Saat ini, energi listrik di Indonesia bersumber dari energi fosil dan energi terbarukan. Yang termasuk energi fosil adalah batu bara, minyak bumi, dan gas. Kemudian, energi terbarukan terdiri dari air, matahari, panas bumi, dan angin, atau lain sebagainya. Dan saat ini, lebih dari 85% pembangkit di Indonesia menggunakan energi fosil. Saat ini, pemerintah juga mengupayakan pemanfaatan energi baru terbarukan karena segudang manfaatnya dan sudah tentu ramah lingkungan. Namun, tidak cuma pemerintah yang bisa mengusahakan, kamu juga bisa loh. Lalu, apakah kalian masih mau untuk membuang atau menyanyiakan energi listrik? Yuk, matikan lampu di siang hari dan matikan peralatan elektronik ketika sudah tidak digunakan. Mari berhemat penggunaan energi listrik mulai dari diri sendiri. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Sekian video tentang sistem pembangkit listrik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bisa menambah wawasan kamu ya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.